Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati pimpinan pusat Muhammadiyah, yang saya hormati Gubernur Sumatera Selatan, yang saya hormati Koordinator L2 Dikti Wilayah 2, Kopertais Wilayah 7 Sumatera Selatan, Ketua PWM Sumatera Selatan, Senat Universitas Muhammadiyah Palembang, Ketua BPH UM Palembang, semuanya yang saya hormati, Rektor Dr. Abid Zazuli yang saya hormati, dan para wakil rektor Universitas Muhammadiyah Palembang, Direktur Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, para dekan dan para dosen, para wisudawan dan keluarga yang berbahagia, dan para hadirin yang saya hormati. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka wisuda Universitas Muhammadiyah Palembang, yaitu wisuda S1 yang ke-70 dan pasca sarjana ke-31 beserta milad ke-42 UM Palembang. Untuk itu secara besar, secara garis besar, secara keseluruhan saya ingin menyampaikan selamat kepada Universitas Muhammadiyah Palembang yang mengalami hari ini, yaitu wisuda S1, wisuda pasca sarjana, dan juga milad. Mudah-mudahan dengan acara ini, dengan peringatan ini, Universitas Muhammadiyah Palembang akan berkembang terus, semakin maju dan semakin disenangi, disukai oleh masyarakat di masa-masa yang akan datang. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya pertama kali ingin menyampaikan selamat kepada Pak Rektor, kepada para wakil rektor, dan seluruh staf Universitas Muhammadiyah Palembang. Karena pada pagi hari ini, seperti saya katakan tadi, kita sedang menjalani peringatan wisuda dan peringatan milad Muhammadiyah Palembang. Mudah-mudahan di waktu yang akan datang, Universitas Muhammadiyah Palembang akan semakin berkembang, semakin maju, dan semakin dicintai oleh masyarakat kita semuanya. Kemudian yang kedua yang saya ingin sampaikan adalah selamat kepada wisudawan dan wisudawati beserta para orang tua. Selamat karena telah menempuh, telah lulus S1 maupun S2-nya. Tentu saja para wisudawan dan wisudawati gembira, apalagi orang tua yang sangat bergembira. Sekali lagi saya ucapkan selamat, mudah-mudahan ilmu yang diperoleh di Universitas Muhammadiyah Palembang bisa diterapkan di dunia nyata, bisa diterapkan di kehidupan real sehari-hari kita, dan bermanfaat bagi orang banyak. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama kali saya ingin menyampaikan pesan khusus kepada para wisudawan pada pagi hari ini. Pesan saya yang pertama adalah
saudara sudah lulus S1, sudah lulus S2, saudara sudah bisa dikatakan profesional. Oleh karena itu, tindakan perilaku saudara juga di dalam kehidupan sehari-hari harus profesional. Harus sesuai dengan bidang keahlian saudara. Nah, ini kata-kata profesional. Jadi betul-betul saudara harus memegang kata-kata kunci ini. Kata kunci ini, yaitu kata profesionalisme. Kalau dokter, ya betul-betul dokter. Kalau ekonom, betul-betul ekonom. Nah, ini yang namanya profesional. Nah, zaman sekarang ini tidak cukup profesional saja seorang lulusan perguruan tinggi, tapi juga harus inovatif. Dunia ini cepat sekali berubah. Situasi kondisi di luar kita cepat sekali berubah. Oleh karena itu, kalau kita tidak inovatif, tidak bisa menyesuaikan diri, tidak bisa merubah diri, memperbaiki, menghasilkan sesuatu yang baru, maka kita akan ketinggalan. Ilmu kita akan ketinggalan. Kita tidak akan laku. Oleh karena itu, perlu inovatif. Perlu inovasi. Nah, inilah seorang profesional harus memiliki daya inovasi yang tinggi. Nah, inilah saya harapkan kepada lulusan S1 maupun S2 dari Universitas Muhammadiyah Palembang akan punya jiwa yang profesional dan punya jiwa yang inovatif. Yang ketiga, harapan saya adalah seorang lulusan itu harus mumpuni. Mumpuni itu mapan, matang, mantap. Ini mumpuni. Jadi seorang sarjana yang mumpuni. Seorang yang betul-betul sekali lagi profesional, inovatif, dan mumpuni tadi. Nah, inilah harapan saya. Jangan sarjana yang tidak mumpuni. Harapan kita sarjana yang mumpuni. Sarjana betul-betul ahli. Sarjana yang sesuai dengan bidang keilmuannya. Nah, inilah harapan kita di masa yang akan datang kepada para wisudawan kali ini. Dan yang terakhir bagi saya adalah seorang wisudawan, seorang lulusan S1 maupun lulusan S2 itu adalah menjadi kader yang baik. Kader yang baik bukan berarti harus menjadi kader Muhammadiyah. Boleh saja menjadi kader apa saja. Tapi menjadi kader yang baik artinya seorang yang pembaharu. Seorang pembaharu yang baik. Yang bisa menerapkan ilmunya dengan baik. Nah, ini namanya kader yang baik. Bermanfaat bagi orang banyak ilmunya. Ini harapan kita di masa yang akan datang. Jadi saudara lulus dari Universitas Muhammadiyah Palembang ini bukan hanya sekedar mendapatkan gelar S1 maupun S2, tapi juga saudara harus punya kemampuan yang baik. Betul-betul menjadi kader yang baik. Nah, bagi yang memang Muhammadiyah, alhamdulillah kalau bisa menjadi kader Muhammadiyah yang baik. Nah, inilah harapan saya kepada para lulusan S1 maupun S2 dari Universitas Muhammadiyah Palembang ini. Kemudian yang kedua adalah pesan saya kepada universitas. Yang pertama saya katakan tadi, selamat milad ke-42 UM Palembang. Selamat milad yang ke-42 UM Palembang. 42 tahun umurnya sudah. Kalau manusia itu sudah matang. Oleh karena itu, lulusan UM Palembang, dosen-dosen UM Palembang, karyawan UM Palembang, semuanya juga harus sudah lulus milad ke-42. Jadi kita harus semua sudah matang.
harus matang. Tunjukkan bahwa kita bukan universitas kemarin sore. Kita sudah berumur 42 tahun. Kita sudah bisa membesarkan, meluluskan lulusan-lulusan yang mumpuni tadi. Yang profesional tadi. Yang bisa memajukan masyarakat kita. Baik masyarakat di Sumatera Selatan maupun di Indonesia pada umumnya. Ini harapan saya pada milad ke-42 ini. Jangan milad ke-42 kita mengalami kemunduran. Tidak. Walaupun ada COVID-19 kita tidak boleh mundur. Kita harus tetap terus maju ke depan. Ini. Kemudian yang kedua, harapan saya adalah Universitas Muhammadiyah Palembang ini saya harapkan di masa yang akan datang semakin dapat mengembangkan program-program yang berbasis informasi. Sistem informasi. Sekarang dengan adanya COVID-19, sistem informasi semakin diperlukan. Sistem informasi yang teratur dan rapi. Sistem informasi manajemen, sistem informasi akuntansi, sistem informasi perencanaan, dan sebagainya. Oleh karena itu, saya harapkan kalau belum ada program yang berbasis informasi ini, perlu ini dikembangkan di masa yang akan datang. Karena informasi ini merupakan dunia kita di masa yang akan datang. Siapa yang menguasai informasi, dialah yang menguasai dunia ini. Nah inilah perlunya kita mengembangkan informasi. Jangan kita ketinggalan. Nah kepada para dosen, para non-dosen, non-edukatif, kita semuanya harus profesional. Harus profesional. Dosen harus profesional. Bisa mengajar. Bisa bekerja. Dan juga para pekerja juga mendukung para dosen secara profesional juga. Di bidang keuangan, bidang administrasi, dan sebagainya. Oleh karena itu, jangan lupa kita ini adalah semuanya profesional. Oleh karena itu, kita harus mengembangkan diri kita menjadi profesional yang betul-betul utuh. Profesional yang murni. Bapak Ibu yang saya hormati, kerjasama internal itu perlu dilakukan. Kalau Universitas Muhammadiyah Palembang ingin maju, ingin cepat berkembang, maka kerjasama internal itu harus dikukuhkan, harus dikuatkan. Antar dosen, antara dosen dengan non-dosen, antara dosen dengan mahasiswa, semuanya harus bekerja sama dengan baik. Tujuan kita satu itu mengembangkan ilmu pengetahuan dan menerapkan ilmu pengetahuan itu dalam kehidupan kita. Nah ini yang harapan yang berikutnya. Kemudian berikutnya lagi adalah pengembangan ilmu. Nah, saya mengharapkan program S3. Program S3 Universitas Muhammadiyah Palembang semakin berkembang. Baik itu S3 di dalam negeri maupun S3 di luar negeri. Ini terutama dosen-dosennya saya harapkan. Zaman dulu dosen S2 itu sudah cukup. Tapi zaman sekarang tidak cukup. S3 itu satu keharusan. Suatu kewajiban. Bahkan nanti sampai guru besar. Oleh karena itu saya harapkan kepada para dosen, terutama yang masih muda-muda, yang masih S2, segeralah berpikir, segeralah bertindak untuk mengambil S3, baik di dalam maupun di luar negeri. Di luar negeri kita banyak kerjasama sudah. Kita bisa sekolah di Australia, bisa sekolah di Taiwan, bisa sekolah di Thailand, kita bisa sekolah di Jepang, silakan. Sudah banyak teman-teman kita yang bersekolah di sana. Nah, silakan kita ikuti jejak mereka. Nah, itulah untuk pengembangan ilmu. Karena perguruan tinggi, kalau dosennya sebagian besar S2, itu belum disebut sebagai perguruan tinggi yang
terkemuka. Oleh karena itu sekali lagi saya harapkan supaya S3 ini suatu keharusan. Nah, kemudian selain itu terakhir adalah kerjasama. Di kerjasama bagaimanapun UMP harus bekerja sama dengan Muhammadiyah, dengan induknya, baik dari pusat maupun sampai ranting. Harus saling mendukung, saling membesarkan. Nah, PTM atau Perguruan Tinggi Muhammadiyah adalah anak dari Muhammadiyah yang harus kita kembangkan. Kemudian kerjasama dengan pemerintah daerah dan tentu saja pemerintah pusat. Pemerintah daerah tentu saja Sumatera Selatan. Ini harus kita kerjasama dekat dengan mereka. Dengan perbankan mereka. Kita harus kerjasama dekat dengan mereka. Membantu mereka. Ada pelatihan misalnya. Ada penataran dan sebagainya. Ini perlu kita kerjasama karena kita hidup dan tinggal di Sumatera Selatan. Nah, inilah kerjasama dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat harus kita kembangkan di masa yang akan datang. Kemudian perusahaan swasta. Ini satu kerjasama, ini cita-cita kita. Karena di masa yang akan datang adalah perusahaan-perusahaan swasta yang kita harapkan banyak bekerja sama dengan kita. Apakah untuk penelitian, apakah untuk pelatihan, karyawan, dan sebagainya. Ini dengan kerjasama dengan perusahaan swasta. Nah, ini harus kita kembangkan sehingga kita menyusun kurikulum, menyusun substansi yang cocok dengan zaman, dengan kebutuhan masyarakat. Dan juga yang terakhir adalah kerjasama dengan perguruan tinggi luar negeri. Seperti tadi saya katakan, kita bersekolah ke luar negeri, kita bisa bekerja sama dengan mereka. Bekerja sama di bidang penelitian, bekerja sama di bidang pelatihan, bekerja sama di bidang riset bersama. Nah, ini bisa kita kembangkan di masa yang akan datang. Tanpa kerjasama dengan perguruan tinggi luar negeri, maka perguruan tinggi kita akan tertinggal ilmunya. Karena kita tidak tahu apa yang dilakukan orang lain. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, itulah harapan saya kepada para lulusan, para alumni, dan juga kepada para dosen dan karyawan Universitas Muhammadiyah Palembang. Yang terakhir adalah COVID-19. Perilaku yang sehat. Alhamdulillah Sumatera Selatan ini saya lihat rankingnya bagus. COVID-19-nya kecil. Kalau kami di Jawa ini masih tinggi. Oleh karena itu, jagalah perilaku yang sehat. Pakai masker. Jaga jarak. Cuci tangan. Bahkan sekarang kalau tidak perlu nggak usah ketemu sementara waktu. Untuk menjaga jarak. Untuk menjaga supaya COVID-19 tidak semakin luas. Ini harapan kita. Supaya Indonesia, negara kita yang tercinta ini cepat meninggalkan COVID-19 ini. Mudah-mudahan sekali lagi UMP semakin sukses di masa yang akan datang, semakin berkembang, dan semakin banyak peminatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.